Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi. Kita sampai pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya di sini adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihissalam yang nanti menjadi nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi Nabi Musa sebagai nabi adalah Yusha bin Nun, dan dia adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Dia inilah yang pernah berjihad kemudian berdoa kepada Allah agar matahari tidak ditenggelamkan sehingga dia bisa menyelesaikan perangnya tatkala melawan musuh, maka Allah kabulkan permintaannya. Beliau adalah Yusha bin Nun alaihissalam. Tatkala Musa berkata kepada muridnya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Hukuban maksudnya hukbah, yaitu waktu yang sangat lama. Ya, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, aku tidak peduli. Yang penting aku akan berjalan menuju tempat tersebut. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan tersebut, mereka lalai, lupa akan ikannya. Maka ikan tersebut melompat mengambil jalannya ke laut. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh melewati lokasi tempat ikan hilang tadi, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sungguhnya kita ini telah merasa letih karena perjalanan kita. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Baik. Adapun kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam, ya. Sebabnya adalah suatu hari Nabi Musa berkhutbah, ya. Suatu hari Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kata Ubay bin Ka'ab, ya, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Atau saya bacakan hadisnya secara lengkap. Dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, dia berkata, qultu li Ibnu Abbasin, aku berkata kepada Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa alaihi salam sahiba Bani Israel, laisa huwa Musa sahibal Khadir alaihi salam. Sungguhnya Naufan al-Bikali, dia menyangka bahwasanya Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Musanya Bani Israel, bukan Musa bin Imran alaihissalam, tetapi Musa yang lain. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun berkata, qala kadzaba adullah, musuh Allah telah berdusta. Artinya Nauf al-Bikali salah. Sampai Ibnu Abbas marah, sampai Ibnu Abbas mengatakan dia sebagai
musuh Allah. Padahal bukan ya. Cuma kata para ulama, Ibnu Abbas emosi sehingga mensifati diri dengan musuh Allah karena orang ini telah berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Bahwasanya Musa yang bertemu dengan Khadir katanya bukan Musanya Bani Israel. Yang benar ya Musanya Bani Israel ya. Yang benar Musanya Bani Israel ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul." Aku mendengar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata. Jadi yang meriwayatkan hadis adalah Ibnu Abbas dari sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab. Di mana Ubay bin Ka'ab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Qama Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israil." Suatu hari Musa alaihi salam berkhutbah, yaitu menyampaikan ceramah di hadapan Bani Israel, di hadapan umatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan khutbah Nabi Musa begitu mendalam sampai disebutkan ya, "Dzakkara nasa yauman hatta idza fadatil uyun wa raqqatil qulub." Suatu hari Nabi Musa memberi nasihat kepada kaumnya sampai mata-mata meneteskan air mata, sampai hati-hati mengenai tersentuh, terenyuh. Jadi khutbahnya kali itu luar biasa. Walla, maka Nabi Musa pun pergi, fa adrakahu rajulun. Maka dikejar oleh seorang dari umat Nabi Musa, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka?" Apakah ada di atas muka bumi yang lebih pandai berilmu daripada engkau? Qala la, kata Nabi Musa, tidak ada. Fa ataba alaihi, maka Allah pun menegur Nabi Musa, "Idlam yaruddal ilma ila Allah." Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, harusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam. Tetapi Nabi Musa bukan sombong, tetapi dia menyampaikan apa yang diketahui. Setahu dia yang paling berilmu. Dia yang paling berilmu. Kenapa orang ini bertanya kepada Nabi Musa? Seakan-akan dia kagum dengan nasihat Nabi Musa. Karena kali itu Nabi Musa berceramah sampai mereka menangis, ya, sampai kemudian hati mereka terenyuh. Maka dia bertanya, apakah ada yang lebih berilmu dari engkau? Kata dia, tidak ada. Tidak ada. Bukan karena sombong, bukan karena angkuh, tetapi dia menyampaikan sepengetahuan dia dan Allah tegur dia. Harusnya Musa alaihissalam berkata apa? Allahu a'lam. Ya. Fa'auhallahu ilaihi. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna abdan min ibadi bimajma'al bahraini huwa alamu minka. Wahai Musa, sungguhnya salah seorang dari hamba-hambaku posisinya di pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu daripada engkau. Di manakah dua lautan ini? Allah tidak jelaskan di mana posisinya. Nabi SAW juga tidak pernah menjelaskan di mana posisinya. Maka tidak perlu kita bahas di mana lokasi pertemuan dua lautan tersebut. Kalau memang penting, tentu akan Allah jelaskan kepada Nabi di mana lokasinya. Kalau memang penting dan ada faedah di balik mengetahui pertemuan dua lautan tersebut, mungkin ada ibadah di situ, ada keberkahan di situ, pasti Nabi akan menyampaikan kepada kita. Tatkala Nabi tidak menyampaikan, maka tidak perlu kita ketahui di mana tempat pertemuan dua lautan tersebut. Yang penting ada kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Maka Nabi Musa berkata, "Ai Rabbi kaifa li bihi?" Ya Rabbku, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Musa, "Ihmil hutan fi miktal." Bawalah ikan di semacam keranjang. Fa haitsu tafqidul hut fa huwa samma. Kapan kau kehilangan ikan tersebut, maka di situlah hambaku tersebut, situlah Khadir. Fantalaqa wa antalaqa ma'ahu fatahu. Maka Nabi Musa pun berjalan, bersafar bersama pembantunya tadi atau muridnya tadi, Yusha bin Nun, wa huwa Yusha bin Nun. Fahala Musa fahamala Musa alaihi salam hutan min miktal, ya, wa antalaqa huwa wa fatahu yamshiyani hatta ataya sakhrah. Maka Nabi Musa membawa keranjang atau pembantunya membawa keranjang berisi ikan, kemudian mereka berjalan berdua sampailah mereka tiba di sebuah batu. Faraqada Musa alaihissalam wa fatahu. Maka Nabi Musa capek istirahat, tidurlah dia bersama pembantunya tadi atau muridnya tadi. Fattarabal hutu fil miktal. Tiba-tiba ikannya bergoyang-goyang di keranjang. Ini ikan mati, kata para ulama, ikannya sudah dikasih ikan asin, sudah dikasih apa? Sudah dikasih garam, ya, untuk perjalanan jauh mungkin dimakan sedikit-sedikit, ya. Jadi ikan sudah mati, ya. Tiba-tiba ikan tersebut bergerak-gerak dalam keranjang.
Ya. Hatta kharaja minal miktal, tiba-tiba dia keluar dari keranjang. Fasaqata fil bahri, kemudian jatuh ke lautan. Qala wa amsaka Allahu anhu jiryatal ma'i hatta kana mithla taq fa kana lil huti saraba. Maka tiba-tiba Allah tahan itu lautan. Tiba-tiba ikan tersebut lewat laut tersebut tertahan seperti terowongan dilewati oleh ikan tersebut. Jadi jalur ikan tersebut berjalan ditahan oleh Allah lautan tersebut seperti membeku jadi es dilewati oleh ikan tersebut. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bekasnya dia lewat, dia lewat. Allah tahan sehingga air tersebut tidak mengalir tapi tertahan bekas lewatnya ikan asin tersebut. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan Nabi Musa melihat tersebut dan muridnya takjub. Nanti Nabi Musa lihat. Sekarang Nabi Musa masih tidur, enggak lihat. Nabi Musa masih tidur. Kemudian fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima. Kemudian setelah itu mereka berjalan berdua. Ketika ikan tersebut kemudian bergerak, hidup kembali, kemudian masuk ke lautan, sebenarnya si Yusha bin Nun melihat alaihissalam. Cuma dia ingin bangunkan Nabi Musa, dan Musa lagi tidur. Ya, dia menghormati gurunya. Nanti aja dia kasih tahu, ya. Nanti aja dia kasih tahu. Padahal hilangnya ikan itu yang dicari-cari oleh Nabi Musa. Karena kapan ikan itu hilang, berarti di situ ketemu dengan siapa? Nabi Khadir. Cuma dia tidak kasih tahu. Kemudian wa nasiya sahibu Musa an yukhbirahu. Ternyata Yusha bin Nun lupa untuk mengabarkan kepada Nabi Musa. Falamma asbaha Musa alaihissalam qala li fatahu atina ghada'ana. Mereka berjalan. Kemudian tiba-tiba Nabi Musa lapar. Nabi Musa berkata, atina ghada'ana, mana makanan kita? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah letih. Ya, telah letih tatkala berjalan dalam safar kita ini. Qala, ya, walam yansab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam tidak pernah letih. Jalan terus, enggak pernah letih. Begitu sudah melewati tempat yang harusnya di situ dia berhenti, Allah bikin dia capek. Kalau dia tidak capek kan enggak makan-makan sampai 2 hari lagi repot. Sebelumnya Nabi Musa tidak lapar dan tidak capek, jalan terus. Sampai tempatnya harus dia berhenti, dia ketiduran alaihi salatu wassalam, kemudian dia berjalan. Karena sudah lewat, maka Allah bikin dia lapar agar berhenti. Tiba-tiba dia berkata kepada pembantunya, mana? Atina ghada'ana, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah letih dalam bersafar. Maka dia berkata, qala ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul hud. Ya. Tidakkah kau ingat, ya? Tahukah engkau tatkala kita tadi berlindung di batu tadi, fa inni nasitul hud. Sungguhnya aku lupa dengan ikan. Aku lupa ceritakan tentang kejadian ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan tidak membuat aku lupa kecuali syaitan, sehingga aku lupa untuk menceritakan kepada engkau tentang ikan tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan dia melewati tempat tersebut dengan cara yang menakjubkan, masuk ke air. Maka Nabi Musa berkata, "Dzalika ma kunna nabghi." Inilah yang kita cari-cari. Kita cari kapan ikan tersebut hilang. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka balik menuju ke lokasi ikan hilang. Tatkala mereka sampai tiba di lokasi, kemudian mereka bertemu dengan Khadir. Kata Allah, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka mereka berdua mendapati salah seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu siapa? Khadir. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat kepadanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Dalam hadis disebutkan, fara'a rajulan musajjan alaihi bi thawbin fasallama alaihi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa ketemu. Jadi Nabi Musa disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi Musa balik, ya, ketemu
dengan lokasi ikan itu hilang. Kemudian Nabi Musa melihat terowongan di lautan ini, air beku, tempat lewatnya apa? Ikan. Maka dia telusuri terowongan tersebut. Telusuri terowongan tersebut sampai akhirnya ketemu siapa? Sebutkan dia berjalan jauh juga, telusuri terowongan tersebut sampai di lokasi, ketemulah di situ Nabi Khadir alaihissalam. Ya. Nabi Khadir alaihissalam. Yusha bin Nun ketika melihat ikan tersebut bergerak, dia ingin kasih tahu Nabi Musa. Tetapi dia lupa, ya. Dia lupa, ya. Dia lupa. Kenapa dia lupa? Kata para ulama, sebenarnya dia harusnya ingat. Karena itu makanan majikan. Makanan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadiannya menakjubkan, harusnya tidak dilupakan. Ini makanan kan makanan majikan, makanan hilang repot. Nanti majikan tanya di mana makanan, repot. Padahal pembantu disuruh membawa menjaga makanan. Yang kedua, makanan tersebut menakjubkan, ikan kering, ikan asin jadi hidup kembali. Kemudian masuk di lautan membuat terowongan, yang terowongan tersebut tetap tidak buyar, tetap aja ada terowongannya, Allah menahan air tersebut. Harusnya ini membuat dia tidak lupa harusnya. Tetapi kenapa dia lupa? Makanya tidak ada kemungkinan lain kecuali syaitan yang buat dia lupa. Makanya dia berkata, wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkurah. Yang buat saya lupa cuma siapa? Syaitan. Karena kejadiannya harusnya buat dia tidak lupa. Harusnya dia tidak lupa. Tapi syaitan yang buat dia apa? Lupa. Ini menunjukkan syaitan siap menggoda kapan saja. Bahkan membuat seorang apa? Lupa. Bahkan membuat seorang menjadi apa? Lupa. Ada yang mengatakan dia lupa karena mukjizat ikan asin berubah jadi ikan biasa kemudian masuk di lautan adalah hal mukjizat, tetapi Yusha bin Nun sudah sering melihat mukjizatnya Nabi Musa. Jadi biasa. Nabi Musa punya mukjizat apa? Banyak. Tongkat belah laut, tongkat pukul batu keluar apa? Keluar air, keran 12 keluar, pukul orang hidup lagi. Jadi ya ikan ya mukjizat biasa, kalau lupa wajar. Tetapi yang benar harusnya dia tidak lupa. Karena itu mukjizat. Yang kedua itu makanan majikannya. Baik. Ketika Nabi Musa menelusuri terowongan tersebut, tempat lewatnya ikan, di penghujung dia mendapati seorang musajjan, dia menutupi tubuhnya dengan bajunya. Maka Nabi Musa mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Khadir berkata, Anna bi ardika salam. Dari mana ada salam di negerimu ini? Dia tidak pernah dengar orang kasih salam sama sekali. Kok tiba-tiba ada orang mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nabi Khadir tidak tahu kalau ini Musa yang terkenal. Ini Musa terkenal ya. Sampai ada filmnya ya. Nabi Khadir tidak tahu kalau ini siapa? Musa alaihissalam. Maka dia bertanya, kok ada salam? Siapa engkau? Musa berkata, Ana Musa. Saya adalah Musa. Qala Musa Bani Israel, masih bertanya lagi. Berarti kan masyhur Nabi Musa. Masyhur enggak? Masyhur. Para anbiya mereka saling mengenal. Dengar di sana Nabi Musanya orang hebat, mungkin di sana ada siapa. Maka dia bertanya, Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa alaihissalam, "Na'am." Iya. Terus ada apa? Kata Nabi Musa, "Innaka." Kata Khadir kepada Musa, innaka ala ilmin min ilmillahi allamanihi. Innaka ala ilmin min ilmillahi allamakahu Allah la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu. Wahai Musa, sungguhnya kau di atas suatu ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu ilmu tersebut. Dan saya juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu tentang ilmu tersebut. Maka Nabi Musa pun minta belajar, minta berguru kepada Khadir. Maka Nabi Musa berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimini mimma 'allimta rusyda?" Maukah aku ikuti engkau agar kau ajarkan kepadaku ilmu yang diajarkan Allah kepada engkau sehingga mengantarkan kepada petunjuk rusyda? Kata Khadir, innaka lan tastati'a ma'ayya sabara. Kau tidak bisa sabar bersamaku. Susah Musa. Belajar sama saya apa? Susah. Kau tidak bisa sabar sama aku. Kenapa Nabi Khadir mengatakan demikian?
karena Nabi Khadir akan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dan Nabi Khadir tahu Musa ilmunya tidak sampai di situ. Dan Musa kemungkinan tidak sabar. Apalagi Nabi Musa alaihissalam seorang yang sangat suka bernahi mungkar. Dia melihat sesuatu yang zahirnya mungkar, dia akan mengingkari. Maka Khadir mengingatkan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana kau bisa bersabar pada perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Nabi Musa menjawab dengan penuh semangat, qala satajiduni insyaallahu sabira. Kau akan dapati aku insyaallah bersabar. Wala a'silaka amran, dan aku tidak akan membangkang perintahmu sama sekali. Ternyata Musa tidak sabar. Tapi dia bilang di awal, insyaallah saya sabar. Kenyataannya tidak sabar. Qala fa in ittaba'tani, ada aturan mainnya wahai Musa kalau kau ikut aku. Fa in ittaba'tani, kalau kau ikuti aku, fala tas'alni an syai'in, jangan tanya-tanya tentang apapun. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya yang ceritakan. Jangan kau tanya-tanya sampai yang saya ceritakan. Ini hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Sepenggal nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, tapi inilah kisah Nabi Musa alaihissalam mencari ilmu. Mencari ilmu sampai rihlah jauh untuk bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Karena muncul khurafat-khurafat di zaman sekarang berkaitan dengan Nabi Khadir. Ya. Saya pernah ketemu dengan orang, dia bilang kami sekelompok orang dengan pejabat-pejabat, kami ketemu Nabi Khadir. Jadi daftar dulu, ketemu, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Terus kami ketemu dengan Khadir, tapi enggak boleh lihat dia. Cuma dia tanya, mau minta apa? Ngomong Indonesia? Iya, Ustaz. Jadi ini saya bukan main-main, saya ketemu dengan orang pemilik hotel yang ngomong begini. Bukan orang kerocok-kerocok, enggak, orang kaya ngomong kayak gini. Berarti ya subhanallah, dia cerita. Ini ketemu Khadir. Nanti ketemu lagi satu orang di sana, guru saya ketemu Khadir. Ini saya dapat wirid dari siapa? Khadir. Nanti ketemu lagi siapa? Ketemu guru saya dengan Khadir. Saya ketemu Khadir, dan macam-macam orang ngaku ketemu dengan Nabi Khidir, kata mereka. Banyak. Kemudian kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa ini juga dijadikan dalil tentang bahwasanya wali Allah lebih utama daripada Nabi. Kata mereka Khadir wali, Nabi Musa nabi. Ternyata Nabi Musa masih di bawah derajatnya daripada siapa? Khadir. Berarti wali lebih tinggi daripada Khadir. Ini perkataannya Ibnu Arabi. Dia berkata, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaika rasul wa dunal wali. Kata dia, kedudukan kenabian di tengah-tengah. Di bawah kenabian itu di tengah-tengah, di bawah perwalian, di atas kerasulan. Jadi menurut Ibnu Arabi, wali, nabi, baru rasul. Kalau kita kebalik. Wali di bawah, nabi di atas, baru kemudian apa? Rasul. Sama dia dibalik. Wali yang paling di atas. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Terus mereka juga berdalil bahwasanya seorang kalau sudah mencapai derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, tidak perlu lagi mengamalkan syariat. Bahkan boleh melanggar. Kok bisa? Tuh buktinya. Khadir melanggar, dia bunuh anak kecil, dia ngerusakin apa? Perahu, ya. Dia melakukan kerusakan-kerusakan. Kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifat, dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khadir keluar daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini dalilnya kisah ini. Maka kita harus pahami kisah ini dengan baik, ya, agar tidak terjebak dalam khurafat-khurafatnya orang yang tukang khurafat. Baik, kita ambil beberapa faedah dari kisah ini. Perhatikan, ikhwan. Yang pertama, ya, faedah yang bisa kita ambil bagaimana Nabi Musa, ya, rihlah menuntut ilmu, dan dikatakan orang yang pertama kali rihlah melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu adalah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya kisah Nabi Musa dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang rihlah menuntut ilmu, maka beliau membawakan ayat tentang kisah Nabi Musa, berkata kepada pembantunya, ya, aku akan berjalan terus sampai aku mendapati Majma' al-Bahrain au amdiyah hukuba, aku harus berjalan puluhan tahun, enggak ada masalah. Yang penting saya ingin menuntut ilmu. Kemudian juga Imam Bukhari menyebutkan tentang rihlahnya Jabir bin Abdullah, ya, menuju Abdullah
bin Unais ya radhiyallahu anhu ya untuk mencari satu hadis tentang kondisi padang mahsyar. Maka Jabir bin Abdullah kemudian beli onta, kemudian dia berjalan dengan perjalanan 1 bulan untuk mendengar satu hadis. Ini contoh menuntut ilmu, mencari satu hadis. Sahabat yang melakukan dengan perjalanan 1 bulan. Waktu ditanya, kenapa kau datang jauh-jauh? Kata dia, aku khawatir meninggal sebelum mendengar hadis ini. Maka aku bersafar ya dari Madinah menuju Mesir. Kalau tidak salah itu menuju Syam untuk mendengar satu hadis. Kemudian balik lagi. Bayangkan sebulan. Menuntut ilmu butuh biaya. Al-Imam Al-Bukhari tatkala mencari hadis, beliau berjalan naik onta, berjalan kaki, total perjalanan beliau sekitar 14.000 kilometer. Sekitar 14.000 kilometer. Sekian ratus kilometer di kota ini menetap, kemudian setelah selesai lanjut lagi ratusan kilometer ke kota berikutnya, sampai total perjalanan beliau kira-kira 14.000 kilometer. Ada yang bilang 13.800, ya sekitar 14.000 kilometer. Dan beliau belajar dari lebih dari 1.000 guru untuk mengumpulkan hadis yang sangat banyak sehingga hasil karya yang ya fenomenal yaitu Sahih Al-Bukhari ya. Jadi nuntut ilmu itu butuh perjuangan. Makanya benar dulu perkataan para ulama, man talabal hadis aflas. Barang siapa mencari hadis maka dia akan bangkrut ya. Karena zaman dahulu kalau mau cari hadis banyak bersafar. Kalau bersafar ya enggak punya duit, habis. Punya bekal habis. Imam Bukhari dulu orang tuanya kaya. Bapaknya kaya, maka mamanya hartanya dikasihkan kepada dia untuk apa? Nuntut ilmu. Habis tapi duitnya. Ya, sampai disebutkan dia sempat memakan rumput atau makan apa, kehabisan makanan. Tapi intinya berjalan 14.000 kilo untuk mencari ilmu ya. Kemudian di sini di antara faedah yang bisa kita ambil ya. Allah mengatakan falamma balagha majma'a bainihima nasiya, tatkala mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua lautan, nasiya, keduanya lupa. Siapa keduanya? Musa dengan siapa? Yusha bin Nun, keduanya lupa. Maka di sini dibahas oleh para ulama, bukankah yang lupa Yusha bin Nun? Kenapa Allah mengatakan nasiya? Kalau kita artikan bahasa Arab, keduanya lupa. Kenapa disebut Nabi Musa juga lupa? Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab, Nabi Musa juga lupa untuk bertanya bagaimana kondisi makanan. Karena dua-duanya sedang berjalan untuk menunggu kapan ikannya hilang. Harusnya Nabi Musa sekali cek gimana ikannya. Tapi Nabi Musa juga lupa untuk bertanya tentang masalah ikan, dan Yusha bin Nun juga lupa untuk mengabarkan bahwasanya ikan sudah hidup kembali dan melarikan diri. Sehingga benar-benar dua-duanya lupa. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ahli tafsir. Dua-duanya benar-benar lupa. Dari sini dia tahu bahwasanya namanya lupa bisa menimpa seorang nabi. Yusha bin Nun waktu itu belum menjadi nabi, tapi dia orang soleh. Yang baru jadi nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan mungkin lupa, mungkin. Nabi SAW pernah lupa salat beberapa kali. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, innama ana basyarun mithlukum, fa idza nasitu fadzakkiruni, ansaka matansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau aku lupa, ingatkan, kata Nabi SAW. Nabi Musa juga pernah lupa. Ya. Kemudian ikan tersebut keluar dengan penuh menakjubkan. Dia menjadi laut tersebut menjadi jalan baginya. Jadi terowongan, tertahan terowongan di air, bayangkan. Tidak ada semennya. Tidak ada besinya. Air tertahan. Kemudian ikan tersebut lewat. Kemudian tatkala Nabi Musa berjalan melewati pagi atau besoknya atau setelah mereka berdua istirahat, Nabi Musa berjalan dengan Yusha bin Nun, dan Yusha bin Nun lupa kalau ikan sudah pergi. Tiba-tiba Allah menjadikan Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar. Sebelumnya dia tidak lapar. Kenapa kata para ulama? Karena Allah sayang kepada Nabi Musa. Allah kasih sinyal, kamu harus kembali. Kalau ternyata Nabi Musa enggak lapar-lapar sampai 1 minggu, sudah jalan. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Musa ketika datang memenuhi panggilan Rabb-Nya 40 hari, Nabi Musa tidak makan. Ini disebutkan dalam perjanjian lama, dalam Injil ya. Nabi Musa 40 hari tidak makan, dan dia kuat dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa orangnya kuat.
Kali ini dia datang untuk berjalan menuju kepada Khadir dan biasanya dia kuat, meskipun berhari-hari tidak makan dia kuat. Tetapi subhanallah, begitulah perhatian Allah terhadap orang soleh. Begitu dia melewati batas yang harusnya berhenti di situ, Allah bikin dia apa? Lapar, kasih sinyal. Dan betapa banyak orang ditolong dengan cara seperti itu. Kita tidak sadar ya. Allah tidak bilang, "Hei Musa, mundur." Tidak, tapi Allah kasih tanda, lapar tiba-tiba. Saya katakan tadi, seandainya Nabi Musa tidak lapar, 20 hari lagi baru lapar, repot. Sudah kejauhan, mungkin sudah ratusan kilo, harus balik lagi, atau sudah puluhan kilo. Akhirnya Allah bikin dia lapar, maka dia bertanya kepada pembantunya, "Atina goda'ana," mana makanan? Makanan kita. Perhatikan di sini Nabi Musa berkata, "Atina goda'ana," mana makanan kita? Kata para ulama ini dalil bahwasanya asalnya Musa dan pembantunya makan dari makanan yang sama. Makanya disunahkan kalau kita makan, pembantu kita juga makan dari makan yang sama. Ya, tidak apa-apa kita punya pembantu, kita boleh tidak harus satu piring, mungkin kita keluarga sendiri, tapi makan yang kita makan berikanlah kepada pembantu kita, berikanlah kepada supir kita, berikanlah kepada pembantu kita. Apa yang kita makan mereka juga makan. Kalau kebetulan kita ke restoran, kemudian kita ngajak mereka, ya silakan mereka juga makan. Ya, tidak harus satu meja, biar dia meja sendiri, tapi dia makan sebagaimana kita makan di restoran tersebut. Oleh karena Nabi Musa berkata, "Atina goda'ana," berikanlah makanan kita. Nabi Musa tidak mengatakan mana makananku, mana makananmu, enggak. Mereka makan bareng ikan yang tadi ucul tadi, ikan yang jadi hidup kembali kemudian pergi. Ya. Jadi maksud saya, dengan begitu kita lebih tawadhu ya. Dengan begitu kita menghargai pembantu kita, menghargai apa? Supir kita ya. Kita suruh-suruh mereka, kita marah-marah mereka, terkadang kita bentak-bentak mereka. Waktunya makan, kasihnya nasi kucing. Jangan ya. Kasih nasi yang benar ya. Nasi yang benar makan, jangan kasih nasi yang murah atau yang kita makan mereka juga makan. Dan itu sunnah ya. Diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mana makanan kita capek. Boleh seorang menyebutkan kondisi dia tapi bukan dalam rangka mengeluh. Contohnya saya sakit. Beda. Kita mengungkapkan saya sakit, saya lagi banyak utang misalnya, saya lagi sibuk, saya letih. Yang penting bukan kondisi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang curhat seakan-akan dia, bedalah, kita bisa bedakan kapan kita ngomong dalam kondisi kita mengeluhkan Allah kepada manusia. Waduh, saya lagi, itu berarti kita mengeluh. Tapi kalau kita kabarkan saja, maaf saya lagi sibuk, maaf saya lagi enggak enak badan, itu enggak ada masalah. Saya lagi capek, saya lagi dililit utang misalnya, saya lagi ini enggak ada masalah. Dan itu bukan bentuk berkeluh kesah kepada manusia. Yang Allah tidak suka dengan sifat tersebut. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu suka apa? Berkeluh kesah. Baik. Qala ara'aita, maka kemudian Yusha bin Nun baru ingat. Bagaimana? Bukankah iz awaina, bagaimana menurutmu tatkala kita sedang bernaung di batu, fa inni nasitulhu, tiba-tiba saya lupa dengan ikan tersebut. Ternyata ikan tersebut bergerak, kemudian dia loncat, kemudian jadi ikan yang hidup kemudian pergi. Dan aku tidak lupa kecuali yang membuat aku lupa kecuali siapa? Syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian melewati jalannya yang menakjubkan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Siapa yang menakjubkan sini? Ada dua tafsir. Ada yang mengatakan ikan tersebut kemudian melewati jalan di lautan dengan cara yang menakjubkan. Ini tafsiran pertama. Wattakhadha kembali kepada as-samak atau hut, ikan tersebut melewati jalannya di lautan dengan cara yang menakjubkan. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat jumhur mufassirin, kebanyakan dari tafsir, maksudnya Nabi Musa takjub melihat jalan ikan tersebut, bukan ikannya yang takjub. Tapi Nabi Musa melihat cara ikan tersebut lewat, kemudian laut menjadi bolongan, jadi terowongan buat ikan tersebut, perkara yang menakjubkan bagi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa berkata, qala dzalika ma kunna nabghi. Ini yang kita cari. Memang saya tunggu-tunggu kapan ikan itu hilang. Karena Allah berkata, haitsu faqatal hut, kapan kau kehilangan ikanmu, maka di situlah hambaku. Khadir. Maka di situlah hambaku.
Akhirnya mereka pun mundur. Fartadda, mundur kembali, menyusuri jejak telapak kaki mereka menuju ke batu yang di situ ikan hilang. Ketika mereka sampai di sana, fawajada abdan min ibadina. Tiba-tiba mereka berdua mendapati salah seorang hamba dari hamba-hamba kami. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Allah menamakan Khadir dengan apa? Hamba. Tapi Allah mengatakan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khadir ini diberikan dua kelebihan. Kami ajarkan kepada dia ilmu dari sisi kami dan kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Maka khilaf di kalangan para ulama, Khadir ini nabi atau wali. Nabi atau wali. Sebagian ulama mengatakan Khadir adalah wali. Kalau tidak salah Al-Qurtubi atau yang lainnya. Sebagian mengatakan bahwasanya Khadir adalah nabi dan ini pendapat Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani punya buku khusus tentang Nabi Khadir. Dan dia mengatakan bahwasanya Khadir adalah apa? Nabi. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Syinqiti rahimahullahu taala. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khadir abdun wali, ada yang mengatakan Nabi Khadir adalah abdun nabi. Taib. Yang lebih kuat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang benar Khadir adalah nabi bukan wali. Apa dalilnya? Pertama, Allah mengatakan ya, atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat kepadanya. Dan rahmat terkadang dalam Al-Qur'an maksudnya adalah kenabian, ya. Dan rahmat terkadang dalam Al-Qur'an maksudnya adalah kenabian, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Az-Zukhruf kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik." Tatkala orang-orang musyrikin berkata, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang yang agung di antara dua kota ini, kota Mekah dan Taif, kenapa turun kepada Muhammad? Harusnya turun kepada orang yang agung selain Muhammad. Jangan Muhammad yang jadi nabi, tapi orang lain. Jadi orang Quraisy kasih ide, harusnya bukan Muhammad yang jadi nabi, tapi ada satu lagi yang menjadi nabi. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat dari Rabbmu, artinya kenabian, mereka membagi-bagi kenabian urusan siapa? Urusan Allah. Allah menambahkan kenabian dengan rahmat, maksudnya di sini. Allah menamakan kenabian dengan apa? Rahmat. Kemudian terkadang Allah menamakan kenabian dengan ilmu. Ya, seperti Allah berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah turunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah dan Allah mengajarkan kepada engkau apa yang kau tidak ketahui. Seperti juga ya dalam kisah ini ya Allah mengatakan wa 'allamnahu, ya seperti Allah berfirman juga tentang nabi yang lain, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Kata Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Sungguhnya dia pemilik ilmu yang kami ajarkan, maksudnya kenabian. Oleh karenanya terkadang rahmat dan ilmu maksudnya kenabian. Dan ini dua hal ini terkumpul pada Khadir. Kata Allah, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan kepada dia rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ini menunjukkan Nabi Khadir adalah nabi bukan wali. Apalagi dalam hadis Khadir berkata, "Ya Musa, innaka ala ilmin 'allamakahullah. La a'lamuhu ana wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta." Kata Khadir, "Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan yang kau tahu aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak tahu." Ya, ini ada istilahnya apa? Head to head, ya. Kau punya ilmu, saya juga punya ilmu. Berarti kau nabi, saya juga apa? Nabi. Paham? Kemudian di antara dalil bahwasanya Khadir adalah nabi. Khadir berbicara tentang hal gaib nanti. Dia mengatakan, "Kenapa saya bunuh anak ini? Karena anak ini besar nanti akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran." Dan siapa yang tahu ilmu gaib kecuali para nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah Maha tahu ilmu gaib dan Allah menyembunyikan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali kepada para rasul Allah nampakkan. Dan Khadir tahu tentang masa depan. Kalau wali enggak tahu. Firasat oke. Firasat saya, tapi memastikan akan terjadi demikian. Itu hanya nabi yang tahu.
Kalau enggak nabi, dukun. Berarti Khadir nabi. Kalau dia wali, dia tidak akan bisa memastikan. Firasat ada kalau wali ya. Tapi kalau pastikan anak ini nanti gede umur sekian bakalan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kesyirikan, kekufuran, berarti dia nabi. Kemudian di antara hal yang menunjukkan dia seorang nabi, dia berani membunuh anak tersebut. Nanti akan kita dalam pertemuan berikutnya. Dia ketemu anak lagi main-main sama orang, kemudian dia pelintiri kepalanya. Dan tidak boleh melakukan demikian kecuali seorang nabi. Tidak boleh seorang dengan firasat. Coba saya misalnya, Ustaz, anak ini sekarang aja kayak begini, besar nih pasti bajingan. Sekarang aja saya pelintiri. Enggak boleh. Enggak boleh. Tatkala Khadir berani mempelintiri kepalanya, berarti dia seorang apa? Seorang nabi. Dan ini penting. Kenapa kita katakan ini nabi? Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, gara-gara berpendapat bahwasanya Khadir adalah wali, banyak orang-orang membuka pintu kezindikan. Tadi mengatakan Khadir wali, Musa nabi, berarti wali lebih hebat daripada nabi. Berarti wali boleh meninggalkan syariat apa? Nabi. Maka di antara cara membasmi mereka, kata Ibnu Hajar, pendapat yang rusak ini adalah dengan menyatakan Khadir juga apa? Nabi. Ya, taib. Azan ya. Taib, habis salat kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Kisah ini menunjukkan bagaimana agungnya ilmu dari banyak sisi. Dari sisi pertama, bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela bersusah payah, ya, kemudian bersafar yang jauh dengan membawa bekal secukupnya untuk bertemu dengan Nabi Khadir dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dia seorang pemimpin di Bani Israel, kemudian dia juga memiliki ilmu yang cukup, ya. Ilmu yang cukup, dia seorang nabi. Tetapi tetap saja dia ingin mencari tambahan ilmu. Oleh karenanya Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi pernah berkata, "Lau kana ahadun yaktafi minal ilmi bi syai' laktafa Musa alaihissalam. Walakinnahu qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda." Kalau boleh seseorang, kalau ada seseorang merasa cukup dengan ilmu syar'i, harusnya yang merasa cukup adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ternyata dia tidak merasa cukup, bahkan dia datang kepada Nabi Khadir dengan merendahkan diri, mengatakan, "Bolehkah aku mengikuti engkau untuk kau mengajarkan kepadaku ilmu?" Berarti ilmu adalah perkara yang agung sampai Nabi Musa tetap bersafar jauh dan tidak mencukupkan dirinya dengan ilmu yang sudah dia miliki. Bahkan Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir mengatakan, ilmu yang dipelajari oleh Nabi Musa dari Nabi Khadir bukanlah ilmu yang berkaitan dengan pengaturan Bani Israel. Nabi Musa sudah cukup, dia bisa mengatur Bani Israel. Artinya ilmu tersebut tidak seberapa penting. Kalau mengatakan harus Nabi Musa tahu, tidak juga ya. Tetapi Nabi Musa ingin menambah ilmu. Ya. Artinya karena ilmu yang dia pelajari Nabi Khadir bukan berkaitan dengan pengaturan Bani Israel. Nabi Musa sudah bisa mengatur Bani Israel, tapi dia ingin tambahan ilmu sehingga dia bersafar jauh. Kemudian lihat Nabi Musa alaihissalam meninggalkan dakwah sementara untuk menambah ilmu. Dakwah penting, tetapi menambah ilmu supaya bisa berdakwah lebih baik itu lebih penting. Oleh karenanya ada namanya prioritas. Terkadang sesuatu yang penting kita tinggalkan dalam rangka untuk mencari yang lebih penting. Oleh karena ini isyarat kepada para dai. Ternyata terkadang para dai harus istirahat, ikut daurah kayak untuk menuntut ilmu yang lebih dalam. Kayak kalau di Saudi, di Arab Saudi, profesor-profesor, doktor-doktor, dosen-dosen saya, mereka punya namanya sanad tafarruq. 1 tahun mereka cuti. Dan mereka kalau sudah cuti, mereka ngabisin buku ini, mereka ngabisin buku ini, buku yang berjilid-jilid mereka habiskan, atau mereka fokus untuk menulis, ya. Ya, tapi mereka memang sudah digaji oleh apa? Pemerintah. Jadi setahun cuti, oke. Artinya mereka punya waktu untuk nambah apa? Nambah ilmu. Maka seorang dai mengatur waktunya. Ada waktunya dia ceramah, ada waktunya dia nulis ilmu, ada waktunya dia diskusi sama kawan-kawannya. Ya, bukan ceramah terus, akhirnya tidak menambah ilmunya. Ya, kalau dia ceramah sehari misalnya sampai 4 kali terus-terusan tanpa ada istirahat, kapan dia mau belajar, ya? Tapi dia harus ada waktu untuk dia istirahat sebentar, untuk nambah ilmu, untuk dia bisa menyampaikan kembali dengan lebih kuat sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau
istilahnya libur dakwah sebentar untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Kemudian perhatian bagaimana Nabi Musa waktu ketemu Nabi Khadir. Para ulama ijma, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, ijma bahwasanya Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khadir. Ijma. Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang spesial, rasul yang spesial. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Ulul azmi minar rusul, para rasul yang hebat-hebat. Makanya tatkala di padang mahsyar yang didatangi 5 nabi ini. Nabi Khadir enggak, yang lainnya enggak. Jadi ulama ijma sepakat bahwasanya Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khadir. Tapi lihat bagaimana tatkala Nabi Musa ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, dia tidak memposisikan dirinya lebih tinggi, enggak. Dia memposisikan dirinya lebih rendah. Makanya dikatakan tidaklah seorang sempurna menuntut ilmu sampai dia menuntut ilmu dari orang yang dari di atasnya, dari orang yang setaranya, dari orang yang di bawahnya. Kalau memang ada ilmu yang tidak tahu, maka jangan kesombongannya menghalangi dia untuk menuntut ilmu dari orang yang di bawahnya. Kalau memang dia tidak tahu, ya sudah. Anda profesor tapi bidang tertentu, dalam bidang tertentu Anda enggak tahu apa-apa. Tanyakan kepada orang tersebut, apa salahnya? Itu menunjukkan Anda tawadhu. Nabi Musa, ya, orang terbaik di zaman itu. Zaman itu dia yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam. Yang digelari dengan kalimullah, dipanggil oleh Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merendahkan dirinya datang kepada Nabi Khadir. Kemudian dia berkata apa? Lihat. Saya bacakan bagaimana Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah?" Maukah, bolehkah aku mengikutimu? Ya, dia tidak mengatakan Khadir, ajarin aku, enggak. Dia memberi dalam bentuk penawaran. Bolehkah? Apakah aku boleh ikut engkau? Berarti merendahkan diri, minta permintaan. Namanya murid harus menunjukkan kebutuhannya kepada gurunya, ya. Sebagian orang menuntut ilmu dari gurunya, kemudian gurunya tidak dia pandang, tidak dihargai lagi, mungkin ilmunya lebih tinggi. Sebagian orang belajar, ya, kemudian dia bilang di luar, oh saya temannya ustaz tersebut, padahal dulu murid. Tapi dia ingin levelnya naik, dia bilang saya temannya dia. Nah, ada orang misalnya bilang sama, oh Ustaz Firanda, oh itu kawan saya. Misalnya, padahal dulu belajar sama saya. Dia bilang apa? Kawannya Firanda supaya levelnya sama gitu ya. Saya levelnya rendah juga. Kemudian dia mau dia lebih rendah, harusnya dia kemudian. Kalau Anda pernah belajar jadi murid, Anda kenapa malu-malu? Saya dulu murid dia, saya pernah belajar sama dia. Ngapain? Kemudian bilang, oh dia juga dapat ilmu dari saya. Subhanallah. Biar dia dapat ilmu dari antum, antum tidak usah bilang-bilang. Kalau antum memang muridnya dia, bilang aja saya muridnya dia dulu. Tetapi dia tidak mau ngomong aku jadi murid, bahkan dia memposisikan dirinya sebagai apa? Guru. Ini tidak tahu berterima kasih orang seperti begini. Kita punya guru, siapapun guru tersebut tetap saja guru kita. Meskipun sekarang kita lebih pandai dari dia mungkin, ya, atau kita merasa lebih pandai daripada dia, ya, tetap saja dia guru posisinya, ya. Tetap harus kita hargai, tetap kita mengatakan saya dulu murid dia. Meskipun sekarang guru tersebut mungkin belajar sama kita, tetap kita bilang itu guru saya. Apapun yang terjadi. Saya pernah nuntut ilmu, kalau bukan karena Allah, dengan sebab dia mungkin saya tidak terbuka pintu-pintu ilmu, ya. Tapi karena dengan sebab dia banyak pintu ilmu terbuka, kemudian bisa jadi murid lebih hebat daripada guru di kemudian hari. Baik, kemudian lihatlah bagaimana Nabi Khadir. Dia berkata, dan ini boleh seorang guru menyampaikan bahwasanya ilmu ini berat, susah bagimu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak bisa sabar sama aku, wahai Musa. Waduh, ini tantangan. Tantangan, ya. Kadang orang belajar kita sampaikan, aduh berat. Ente kalau belajar sama saya, ente harus begini. Susah ente belajar sama saya. Saya orangnya begini-begini. Kalau murid kayak gini-gini saya tendang misalnya, ya. Kamu harus sabar. Kalau bahlul-bahlul lewat misalnya. Ya tidak apa-apa, dia ingatkan agar murid bersiap. Tidak mengapa guru menyampaikan peringatan agar murid apa? Bersiap. Lantas tati ama'iya sabra. Kau Musa tidak akan mampu sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ma lam tuhitu bi khubra. Dan dia sampaikan kenapa kau tidak mampu? Karena kau tidak tahu apa yang saya sampaikan ini perkara yang belum kau punya ilmu tentangnya. Ya, apalagi Nabi Musa orang yang sangat bernahi mungkar. Ya, nanti Nabi Khadir melakukan kemungkaran-kemungkaran, Nabi Musa tidak kuat untuk menegur. Padahal di balik itu ada kemaslahatan yang akan kita jelaskan di pertemuan depan insyaallah taala. Nabi Musa alaihissalam juga tidak pede, tidak mengatakan, "Oh, tenang, saya sabar." Enggak. Tapi dia bilang, "Satajiduni, kau akan dapati aku insyaallah sabira." Kau akan dapati aku insyaallah apa? Bersabar. Wala a'silaka amran, aku tidak akan membangkang kepada engkau. Ternyata Nabi Musa tidak sabar nanti, ya.
Tapi intinya dia sudah bertekad, dia sudah berjuang, dia sudah bilang apa? Insya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu di kemudian hari urusan Allah. Allah yang menentukan berhasil atau tidak. Ya. Kita bilang insya Allah, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil. Bosnya perbuatan kita di kemudian hari yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khadir berkata, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in. Ada syaratnya. Kalau kau ikut aku ada syaratnya. Boleh seorang guru kasih syarat kepada muridnya, kau ikut aku boleh. Tapi misalnya pengajian cuma 1 jam. Kalau situ kau jangan tanya-tanya lagi, saya mau istirahat misalnya, boleh kasih syarat. Ya. Maka dia mengatakan kalau kau ikut aku syaratnya jangan kau bertanya-tanya sampai aku yang jelaskan. Kalau ada pertanyaan simpan di kepalamu dan jangan bertanya-tanya sampai aku yang jelaskan, ya. Nabi Musa tidak sabar di poin ini. Tapi demikian saja kajian kita, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Ada hadiah tafsir juz 29. Yang bisa jawab dapat hadiah dari panitia. Yang pertama, siapa namanya orang yang kata Ibnu Abbas kadzaba adullah, musuh Allah berdusta. Orang tersebut namanya siapa ya? Naufal al-Bilkali. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Ini tasnya. Ini buat calon ente. Ada calonnya? Ada calonnya enggak? Belum ada, enggak jadi. Baik. Pertanyaan kedua. Saya bisa sebutkan kenapa Yusha bin Nun mengatakan saya dilupakan setan. Ya, coba berdiri. Kenapa? Ya, terus ikan asin tersebut makanan majikannya. Harusnya dia perhatikan. Yang kedua, harusnya menjadi pusat perhatian. Masya Allah, Allah barik fiik. Fadal, sini. Ente jomblo kan? Enggak. Masya Allah. Allah barik, syukran. Baik. Tapi pertanyaan sedikit, bagaimana hukum zikir pagi petang yang terputus-putus? Qadarullah kalau lagi zikir sore anak kerepotan karena kerjaan. Tidak apa-apa, putus-putus. Yang penting waktu kita zikir pagi petang ada waktunya. Ya. Dicicil boleh, enggak langsung sart langsung sederet seluruhnya, tidak mengapa, dicicil boleh. Bolehkah kita beramal mengatasnamakan orang lain dengan harta kita? Apa hal kita dibagi dua atau seperti apa? Kalau kita beramal mengatasnamakan orang lain, maksudnya apa? Kita bohong gitu. Ya. Kalau memang intinya seorang jangan bohong, jangan bilang ini fulan yang kalau harta kita. Kalau kita bisa sembunyikan. Tapi kenapa kita harus atas nama orang lain? Saya tidak tahu kenapa. Kenapa harus atas nama orang lain? Intinya kalau harta kita ya atas nama kita. Kalau tidak perlu dikasih atas nama, enggak perlu kasih atas nama. Kasih aja. Ya, kasih aja. Tapi kalau ada cara ternyata tidak bohong, ya sudah kamu aja yang kasih. Ya. Enggak usah sebut nama saya, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai apa? Bohong. Ya. Bilang aja nanti ada muhsinin misalnya. Intinya jangan bohong. Kita ingin ikhlas tapi enggak boleh bohong. Ustaz, bolehkah kita menggunakan minyak wangi atau parfum yang menggunakan alkohol? Enggak ada masalah meskipun untuk salat. Ustaz, jika menikah menyempurnakan setengah agama, lalu apa setengahnya lagi, Ustaz? Kata para ulama, karena manusia ada dua syahwat yang berbahaya, syahwat perut sama syahwat kemaluan. Jika dia sudah menikah, maka syahwat kemaluannya sudah teratasi. Seharusnya ya. Tinggal syahwat perutnya, jangan sampai dia mencari harta dari cara yang haram. Maka tinggal dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyashhad fi nisfil baqi."
Barang siapa yang sudah menikah sempurna setengah agamanya, dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Setengahnya lagi tadi dengan mencari nafkah yang halal, jangan sampai dia makan dari harta yang haram. Mohon nasihatnya Ustaz, saya ingin menikah tapi belum ada uang untuk melamar akhwat yang ingin saya tuju. Tapi syahwat tetap tidak terbendung Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya ente puasa, kalau puasa tidak bisa lagi ya tundukkan pandangan ya. Kalau enggak ada yang bisa bantu kasih uang zakat boleh ya. Kasih uang zakat untuk ngelamar tu akhwat ya. Kalau ternyata akhwatnya terlalu mahal ya sudah antum tahu diri aja. Ya sudah cari yang mungkin ya. Kalau tidak mungkin enggak usah dipaksa. Ustaz, bolehkah kita berkeluh kesah kepada Allah? Boleh. Kata Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Kita di depan orang kita tersenyum, ada masalah kita serahkan kepada siapa? Yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya orang-orang yang tidak mengerti syariat Islam? Apakah mereka tidak berdosa? Ya, masyarakat umum tidak tahu syariat Islam, mereka melakukan keharaman. Kalau mereka benar-benar tidak tahu, maka tidak mengapa. Kecuali ketidaktahuan tersebut diakibatkan malas menuntut ilmu, maka tidak ada uzur. Kapan seorang dikasih uzur? Kalau dia sudah berusaha menuntut ilmu, ternyata dia masih tidak tahu, ya, maka dia dikasih uzur. Tapi kalau dia memang malas mengaji, malas baca agama, yang penting saya tidak tahu, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu bagi orang yang tidak mu'rid atau dia sudah berusaha ternyata tidak tahu, maka diberi uzur. Atau ternyata dia belajar sama ustaz, dia menyangka ini sumber ilmu, ternyata ustaznya ngajar salah-salah. Jadi dapat uzur. Ustaz, apakah bapaknya Nabi Musa dengan bapaknya Maryam bin Imran sama? Beda ya. Beda zaman ya. Kebetulan namanya siapa? Imran. Baik, mohon maaf sampai sini saya ada keperluan habis ini. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.